Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Valentin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan fungsi perusahaan sekuritas dengan perusahaan futures. Perusahaan sekuritas itu sebuah perusahaan yang merupakan anggota bursa efek yang bergerak dalam bidang transaksi sekuritas. Sederhananya, perusahaan sekuritas itu merupakan jembatan antara investor dengan pasar modal, dan perusahaan ini memiliki lisensi yang khusus. Perusahaan sekuritas di Indonesia terdiri dari dua jenis, konvensional dan syariah. Keduanya memiliki tugas yang sama, seperti sebagai perantara antara investor dan pusat pasar modal dengan tujuan memudahkan para investor. Dalam perusahaan sekuritas terdapat seorang broker atau yang juga dikenal dengan nama pialang. Pialang atau broker ini merupakan perantara antara pasar modal dengan investor. Broker tidak membeli atau menjual saham secara langsung, tetapi memberikan rekomendasi kepada investor mengenai saham mana yang menarik serta waktu transaksi yang tepat. Rekomendasi yang diberikan oleh broker bukanlah berdasarkan pendapat pribadi, melainkan melalui analisis yang diberikan oleh para riset analisis yang bekerja untuk perusahaan sekuritas tersebut. Setelah mengetahui informasi dasar mengenai perusahaan sekuritas, maka selanjutnya yang harus diketahui itu bagaimana menentukan perusahaan sekuritas yang tepat untuk kebutuhan. Tentunya setiap perusahaan sekuritas menawarkan layanan serta memiliki kinerja yang berbeda, dan mereka saling berkompetisi satu dengan yang lainnya. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika memilih sebuah perusahaan sekuritas. Yang pertama itu reputasi dan pengalaman. Reputasi baik akan terbentuk jika sebuah perusahaan memiliki kinerja yang baik pula. Memilih perusahaan sekuritas dengan reputasi yang baik sangatlah penting, karena mungkin yang ditawarkan di awal akan berakhir penipuan di akhir. Yang kedua itu kompetensi. Kompetensi ini sebuah perusahaan sekuritas dilihat dari kemampuan analisisnya yang tinggi dan tepat. Kemampuan analisis ini ditentukan oleh tim research analis yang bertugas untuk melakukan riset terhadap saham, baik dari sisi teknikal maupun fundamental. Yang ketiga itu biaya. Tentunya biaya seorang broker atau pialang yang berbentuk komisi atas setiap transaksi yang dilakukan dapat sangat menentukan apakah Anda akan memakai pelayanan dari mereka. Pilihlah perusahaan sekuritas yang menawarkan biaya terendah tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanannya. Yang keempat itu perizinan. Pastikan bahwa Anda dapat memberikan kepercayaan pada perusahaan sekuritas yang legal serta pialang yang telah memiliki perizinan. Perizinan ini akan membantu jika terjadi penipuan atau kesalahan yang merugikan. Yang kelima itu modal dan likuiditas. Semakin besar modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan sekuritas, semakin kuat pula perusahaan tersebut. Perusahaan futures. Perusahaan futures itu tempat perjanjian yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Pasar futures mata uang serupa dengan kontrak forward dari sisi kewajibannya, tetapi berbeda dengan forward dari sisi bentuk perdagangannya. Futures kontrak umumnya digunakan untuk melindungi nilai posisi valuta asing. Selain itu, futures kontrak diperdagangkan oleh spekulator yang berharap memperoleh manfaat dari prediksinya mengenai pergerakan kurs masa depan. Munculnya futures karena pembeli pada umumnya memiliki preferensi yang berbeda atas spesifikasi kualitas, jumlah, tempat penyerahan aset dasarnya. Dalam pasar futures terdapat dua kontrak perjanjian, itu kontrak futures dan forward. Kontrak futures itu sebuah perjanjian atau komitmen dua pihak untuk mengirimkan atau menerima instrumen finansial atau komoditas pada tanggal tertentu di masa datang dengan harga yang telah ditentukan pada waktu penandatanganan kontrak. Sekian penjelasan singkat saya tentang perusahaan sekuritas dan perusahaan futures. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.